Allah yang Maha Kasih, kami semua Tuhan kumpulkan dengan selamat sampai di tempat ini untuk bersekutu, bukan hanya karena kami mengasihi keluarga besar Bapak Yesaya Widya Nugraha, juga bukan hanya karena rencana indah yang akan dilakukan oleh Thea dan Wisnu, tapi karena Tuhan, pertama dan utama kami menyembah Engkau dan memuliakan Engkau yang telah memimpin hari-hari kehidupan kami dan sedang membereskan banyak kisah-kisah dalam kehidupan kami yang menunjukkan kebaikan dan kasih sayang. Pada hari ini kami akan merenungkan sabda Tuhan. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi keluarga yang bersyukur dan juga menjadi inspirasi untuk kami makin mengenal dan hidup di dalam Engkau. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, keluarga besar Bapak Yesaya yang berbahagia, bacaan firman pada hari ini saya akan bacakan dari Mazmur 111. Angkanya tadi bacaan Pak Anang ya. Mazmur 111 ayat 1 sampai 10 saya akan bacakan untuk kita. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam himpunan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatan yang ajaib dilakukannya menjadi peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat akan perjanjiannya untuk selama-lamanya. Kepada umatnya, Ia menyatakan perbuatannya yang penuh kuasa dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Adil dan benar perbuatan tangannya, segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya, untuk dilaksanakan dengan benar dan jujur. Dikirimnya pembebasan kepada umatnya, ditetapkannya supaya perjanjiannya berlaku untuk selama-lamanya. Kudus dan dahsyatlah namanya. Permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya mendapat pengertian yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Demikian sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, keluarga besar Bapak Yesaya dan Bapak Haji Susianto tentu ya, dari keluarga besar juga hadir di yang baru datang. Keluarga kumpul di meja depan gitu ya. Ada calon mantannya yang pink-pink gitu. Ada yang terlambat belum sempat salaman, boleh berdiri dulu ya dengan Wisnu. Nah ini yang datang kebaktian sore pasti nggak ketemu. Nah, biasanya mereka datang kebaktian pagi. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini bersama dengan keluarga kita bersyukur karena hari Sabtu depan akan dilangsungkan pernikahan di GKI Denpasar ya. Untuk melakukan pernikahan di GKI Polisi tidak saja, ribetnya bukan main ya. Yang sudah manten tahu ini bagaimana keribetan itu. Sekarang di GKI Denpasar pula. Saya tidak tahu ini sudah turun berapa kilo dua-duanya karena harus bolak-balik ya Surabaya Denpasar untuk mengurusnya. Tidak mudah saudara, tidak mudah. Tetapi hari ini kita mencoba merenungkan bahwa walaupun dalam proses yang tidak mudah untuk pernikahan itu biasanya ada masa-masa deg-degan, tanduk dan taring keluar semua. Biasanya 1 minggu sebelum. Nah ini apakah sudah keluar di dalam diri keluarga besar ini ya? Kenapa? Karena tiba-tiba ada saja, oh ini belum diurus, ini belum dilakukan, ini belum terpikir, ini belum disiapkan.
lagi kalau sudah nembak undangan gitu ya. Yang lalu-lalu itu seminggu sebelum itu ada yang sudah nangis-nangis ya, telepon saya, Bu, diundur aja pernikahannya bisa nggak ya? Kenapa? Iya, ini keluarga dibayar ricu. Kenapa? Iya, ada salah satu guru di nama orang tua atau di nama keluarga besar di undangan. Mereka ngamuk, waduh, ya. Ada juga kisah-kisah di mana saya mengalami sendiri tiba-tiba bebutlah si pengantin diundur aja. Kenapa? Masih harus turun 1 kilo lagi, bajunya belum muat. Ada lagi yang mengalami saya lihat sendiri sudah detik-detik ya, jam mau kebaktian, baru ingat cincinnya belum ada di gereja, fotonya belum diantar gitu ya. Sudah di foto bagus-bagus di luar kota, mahal-mahal, mau dipajang sebelum jam kebaktian di gereja, nggak sampai. Nanti datang udah mata dengan bengkak, gimana itu mau naik, tapi mata sudah bengkak menangis begitu ya. Belum lagi tiba-tiba sarung tangannya nggak ada, ya. Saya bilang, Bapak Ibu Saudara, yang menariknya dalam kondisi tegang seperti itu, moodnya bisa sangat jelek. Itu kejadian yang bisa tampak biasa, tapi bagi yang mau materi itu, wah, itu sangat penting kan, sangat menentukan apa yang terjadi dalam hari-hari pernikahan itu. Apalagi saya pernah di Jawa Tengah itu, Bapak Ibu teman kami, karena salah pasang KTP ya dia di itu ya, keluarga besar bertengkar dan betulan batal itu ya, hanya karena persoalan satu. Jangan kira sudah bertunangan, sudah lulus percakapan gerejawi, sudah konseling, sudah bina pernikahan. Apa yang mau dikatakan saya di sini, Bapak Ibu Saudara? Kita diingatkan bahwa ada rencana besar, ada harapan besar, tapi jangan lupakan Tuhan. Karena itulah, bagi saya juga keluarga besarnya mengundang kita orang gereja, ayo doakan bersama rencana baik, niat baik ini, gitu ya. Karena usaha manusia bisa mengerjakan semuanya, tapi kalau bukan Tuhan yang memberkati dan menyempurnakan, ada saja misnya. Saya ingat satu kisah yang seingat saya pernah saya korbankan ini, tapi saya begitu ingin menyampaikan lagi di momen ini. Ada seorang pemusik besar yang tampil dalam simfoni, dalam konser yang bernama Toscanini, Bapak Ibu. Ketika dia mau tampil bersama dengan timnya, satu orang pemain seruling ini ngambek, kesel, marah-marah di ruang persiapan di balik layar. Kenapa? Karena dia jengkel dan ngamuk-ngamuk. Ini siapa yang pegang seruling saya? Kenapa? Ini ada satu yang nggak bunyi. Ini rusak ini. Pasti ada yang tadi pegang-pegang ini. Ada yang mainin ini. Aku besar dari belakang dan mood orang-orang yang mau tampil itu jadi jelek semua teman-temannya ya. Lalu dia mengadu pada Toscanini dan Toscanini bilang, kenapa? Ini ada F flat, ini nggak bunyi. F flat ya, apa? F flat ya bukan. Ada satu yang ada nggak bisa bunyi atau bunyinya nggak pas gitu ya. Dan saya nggak bisa jadinya ikut simfoni ini. Saya nggak bisa ikut orkestra. Lalu Toscanini itu diam sebentar dan kemudian dia menepuk si pemain seruling ini dan dia bilang, tenang aja, santai aja, not itu loh nggak ada dalam semua lagu kita malam ini. Ngapain marah-marah? Sudah tampil saja, ini bukan masalah besar. Bapak Ibu Saudara, bagi saya persiapan pernikahan itu bisa jadi kita ingin semua perfect, semua not di seruling kita itu bunyi. Tapi kalau ada satu yang nggak bunyi dan itu nggak perlu, ya harusnya bukan masalah sebenarnya. Toh, bukan itu nanti yang diingat, begitu ya. Cuma entah kenapa dalam pengalaman saya belasan tahun menjadi pendeta ini,
untuk sering-sering doa, sering-sering minta tolong Tuhan, dan meminta tolong orang-orang di sekitarnya. Pemazmur yang kita baca di Mazmur 111 ini menyadarkan bahwa sebenarnya dia mengalami banyak hal-hal hebat dalam hidupnya. Dia tidak inventarisir, dia tidak daftarkan apa saja hal besar dan bagaimana dia bisa mengelola hal besar itu jadi sukses, jadi lancar, jadi mudah. Ya. Di Mazmur 111 ini, pemazmur bersaksi bahwa bukan apa yang aku kerjakan, bukan apa yang aku persiapkan, bukan apa yang aku usahakan, maka semua hidup ini berhasil. Pemazmur bersyukur bukan atas apa yang dia sudah terima, tapi bagaimana Tuhan itu terus hadir dan bekerja dalam setiap proses kehidupan. Mazmur 111, mirip juga sebenarnya yang 113 tadi yang dibacakan oleh Pak Anang, adalah fokus pada hidupku ini bisa jalan, bisa baik-baik saja semata-mata karena Tuhan. Apa yang diberikan Tuhan tidak dirinci, tapi fokus di pemazmur bukan pada berkatnya, tapi siapa di balik datangnya berkat. Pemazmur bersaksi betapa ajaib, betapa adil, betapa penuh kuasa, dan betapa dahsyatnya Tuhan kita. Dan dia memuji-muji Tuhan itu. Kalau kita baca 111 itu ayat 1 sampai 10, pujian itu begitu penuhnya, begitu padatnya, seolah-olah hidupnya itu kelihatan mulus saja jalan tol ya Bapak Ibu ya. Benarkah demikian? Maka kesaksian hebatnya Tuhan itu karena jalan hidupnya mulus? Tentu tidak. Tentu tidak. Pujian kepada Allah bukan karena hidupnya lancar, mulus, mudah, sempurna. Mazmur tadi ayat 2 mengatakan besar perbuatan-perbuatan Tuhan layak diselidiki. Ayat 4 perbuatan-perbuatannya ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Apa itu? Waktu dia dapat berkat? Bukan. Ayat 7 perbuatan tangannya kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh. Itu pas dia dapat berkat melimpah? Belum tentu. Mazmur bukan sekedar menceritakan, bukan sekedar menyimpulkan, tapi ini pasti proses perenungan yang mendalam, penyelidikan. Kalau dimakan itu dikunyah, bukan ditelan langsung, dikunyah pelan-pelan, sungguh-sungguh, baru bisa ngerti, baru bisa menyadari bahwa Tuhan itu sungguh baik dan ajaib dalam setiap musim kehidupan kita. Itulah sebabnya highlightnya dari Mazmur 111 ini ada di mana? Di ayat 10-nya. Permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya mendapat pengertian yang baik. Kalau dalam TB lama akal budi bisa mengerti akhirnya semua pekerjaan dan perbuatan Tuhan yang misterius, yang tampaknya negatif atau buruk, akhirnya bisa disadari itu adalah kebaikan. Nah hari ini sebelum kita bablas di tanggal 27, keluarga Pak Yesaya berhenti pause sebentar, mengajak tentu untuk kedua anak yang terkasih dan gereja Tuhan untuk merenung. Pasti apa yang terjadi pada malam ini dan nanti hari-hari ke depan ini, seminggu ke depan, pasti bukan kebetulan. Pasti semua ada rencana Tuhan, ada perbuatan Tuhan di dalamnya. Dan perlu pause, kenapa? Kalau enggak ya hari ini masih meeting pasti ya, masih ngurus make up, hair dulu, masih ngurus dekor. Ya. Kalau kita tidak memaksa diri untuk berhenti, kasih waktu dan memang fokus memprioritaskan Tuhan pertama, ya bablas. Tidak ada waktu. Kita penuh dengan romantisme pernikahan yang indah, tetapi akhirnya tidak ada waktu untuk bertanya, merenung, menyelidiki mendalam apa maksud Tuhan di dalam semua
kehadirannya, perbuatannya, cerita dalam hidup. Dan untuk bisa mengerti, misalnya bagaimana Dea dan Wisnu dibesarkan mulai dari kandungan, bisa ketemu di kampus teman sekelas, ya, seangkatan, kok bisa Januari kemarin akhirnya bertunangan, kok bisa dengan susah payah gereja kita mengizinkan untuk mereka menikah di GKI Denpasar. Nggak mudah Bapak Ibu ya. Ya, itu bukan proses yang mudah. Kalau kita melihat yang mudahnya, banyak daftarnya. Tapi kalau kita melihat apa maksud Tuhan di dalam semua itu, apa maknanya, apa refleksi yang bisa kita ambil, nah ini jadi menarik. Paulus sebentar, berhenti sebentar untuk bertanya, merenung supaya apa? Supaya langkah ke depan kita bisa tahu, tidak berasa gerusu, tidak asal melangkah. Kita bisa fokus bahwa kebahagiaan pernikahan bukan soal bagaimana nanti video, foto, dan pengantin keluarga tampak cantik, tampak elegan, itu lancar. Tapi bagaimana Tuhan dimuliakan. Kita datang, itu kenapa kita tetap mengarahkan supaya walaupun ada begitu banyak pantai di Bali, kita minta tetap supaya Dea dan Wisnu tetap di GKI Denpasar. Kalau kita perjuangkan sisi sakramentalnya, di mana liturgi dan proses pernikahan ini betul-betul dijaga dengan ketat, supaya Tuhan yang menjadi utama dalam komitmen mereka berdua, dan kedua anak ini keluarga besar sudah bersedia, maka kita juga mendukung bersama-sama. Cuma tentu Bapak Ibu sudah mendengar ya beberapa hari yang lalu dari pasar, iya, ada banyak cerita di balik itu, tapi ya kami beberapa penatua berpikir, wah ini dapat info dari GKI Denpasar, teman-teman pendeta bilang, oh udah masuk di gereja sedikit, waduh. Ya, saya mencoba merenung gitu, tapi saya tidak akan kasih kunci jawaban lah. Pertanyaan-pertanyaan yang harus direnungkan sebenarnya, apa artinya itu? Ada yang bilang, oh ini mau Denpasar, walaupun dia Denpasar mau dibersihkan, dimurnikan, dimandikan untuk Dea dan Wisnu. Walaupun itu ya cuma kita nggak menafikan ada korban banyak di sana juga ya. Tapi orang-orang bisa berefleksi banyak. Oh ini mengingatkan supaya gereja juga harus serius pelayanannya, karena ini kita bukan Kiko yang cuma mengerjakan, mengorganize sebuah acara. Kita sedang menyatakan kehadiran Tuhan bagi keluarga yang berbahagia, dan Tuhan tunjukkan seberes apapun urusan teknis di sana, kalau kita nggak minta Tuhan yang pimpin acara kita, gampang tinggal katakan hujan aja, selesai ternyata. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di momen ini ada begitu banyak pengharapan yang bisa kita taruh kepada Tuhan, dan ini perjuangan bagi saya, peperangan iman dari keluarga, dari Bapak saya dan Bu Kartika, Bapak Haji dan Bu Susi, juga khususnya bagi Jessica Althea dan Wisnu. Ya. Ada momen-momen lelah tentu, seminggu mendatang, tapi ingat yang penting bukan tanggal 27-nya. Tanya Bapak Ibu semua yang sudah married di sini, yang penting setelahnya. Yang penting setelahnya kita bisa berhasil mengorganize acara hari H dengan the best yang bisa kita lakukan. Tapi H+1 semangatnya tidak seperti ketika menyiapkan pernikahan, ya sama saja. Mencintainya tidak habis-habisan seperti kita mengurus semua urusan pernikahan ini. Ya, sama saja, ya. Dan
kita bersyukur kalau keluarga baik saya mengumpulkan kita di sini, tentu karena iman bahwa hanya Tuhanlah yang melancarkan dan menolong, hanya Tuhanlah satu-satunya tempat bersandar, hanya Tuhanlah yang menjadi andalan dan yang menentukan segala sesuatu. Usaha manusia, usaha keluarga sudah hampir rapuh ya, jadi satu dua. Ya. Tapi yang menyempurnakan Tuhan, yang diingat, yang dibawa nanti setelah hari H adalah bagaimana Tuhan itu sudah menolong kami, mulai dari membesarkan anak kami, saya sampai menemani dia mengambil keputusan untuk memilih pasangan hidupnya, mengambil keputusan besar yang tak bisa ada putar balik lagi, itu untuk sudah itu, ya. Dan sampai mengantar nanti dia ke hadapan Tuhan. Baik saya meyakini bahwa ini semua hanya Tuhan yang bisa atur dan tuntun bagi keluarganya dan bagi kita. Dan karena itu bagi kita juga Bapak Ibu Saudara, kita juga diingatkan ya, hidup kita ini bisa jatuh bangun, ada banyak kekhawatiran ya ke depan, ada banyak tantangan ke depan ya. Bagaimana kita menghidupi keluarga kita masing-masing, bisakah kita bisa menyimpulkan bahwa Tuhan itu baik. Jangan cepat-cepat ngomong, jangan cepat-cepat bersaksi, jangan cepat-cepat menyimpulkan. Bisa jadi kita belum merenungkan betul-betul, belum bergumul, belum mengunyah lumat-lumat apa sebenarnya yang Tuhan mau. Dan pada akhirnya kita cuma dapat ampasnya, bukan intisari, juga gizi yang Tuhan mau untuk membuat kita tumbuh, makin mengasihi Tuhan, makin rendah hati, makin jadi garam dan terang bagi sekeliling kita. Bisa jadi saudara sudah terima banyak berkat, tapi ya cuma lewat begitu saja. Karena apa? Karena kita tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan dan tidak mendasarkan segala sesuatunya pada kehendak Tuhan, tapi pada kehendak dan rencana kita sendiri. Tuhan menolong keluarga besar Pak saya, khususnya Dea dan Wisnu, dan kita semua mulai banyak-banyak paus, banyak-banyak bertanya, banyak-banyak merendahkan diri bersandar kepada Tuhan. Mari kita masuk di dalam hidup. Kami gerejamu Tuhan, bersama dengan keluarga besar yang bersyukur dan bersandar padamu. Pada malam ini bersahati memohonkan kuasa pekerjaan tanganmu yang ajaib boleh terjadi di dalam rencana keluarga besar Bapak Yesaya Widya Nugraha dan Ibu Kartika Isarta Diati, untuk anak yang terkasih Jessica Althea Widya Nugraha dan Wisnu Andriawan, juga bersama keluarga besar Bapak Andi Susiandoro dan Ibu Susilowati. Tuhan, ada begitu banyak hal yang masih harus diselesaikan, dirampungkan. Ada begitu banyak persiapan yang mungkin telah membuat lelah dan memusingkan. Ada begitu banyak hal juga yang mungkin masih belum terpegang dan terkerjakan. Turunlah kiranya kekuatan yang daripadamu Tuhan untuk keluarga yang sedang menyiapkan rencana baik ini Tuhan. Biarlah Engkau yang penuh kuasa itu memberikan mereka kesehatan, semangat, perlindungan dalam lara hidup mereka, dan semua rencana-rencana yang baik dari keluarga besar ini Tuhan juga boleh pimpin, supaya bahkan boleh jadi lebih indah daripada yang mereka rencanakan. Dan terlebih khusus kami membawa kedua anakmu Jessica dan Wisnu, di mana tidak lama lagi Tuhan, gerejamu dalam iman akan memberkati dan menentukan janji seumur hidup mereka, komitmen suci mereka. Tolonglah kedua anakmu ini Tuhan, supaya mereka betul-betul siap
mental menjadi calon suami dan istri yang penuh dengan kuasa Roh Kudus, yang penuh iman bersandar pada Tuhan, yang menyiapkan pernikahan ini bukan hanya untuk hari-hari tapi untuk sepanjang umur mereka. Berikan mereka hati yang peka, mata yang peka, telinga yang peka mendengar kehendak Tuhan. Dan di tengah ada begitu banyak suara bising di sekeliling mereka yang bisa jadi mengganggu, merusak mood mereka, atau membuat mereka bingung dengan segala hal yang belum terantisipasi. Berikan damai sejahtera Tuhan, berikan jalan keluar, berikan perlindungan yang terbaik bagi kedua anakku ini. Bagi keluarga besar dan GKI Denpasar yang akan juga bersama-sama dengan kami untuk mengantarkan kedua anakku ini untuk mengikat janji mereka di hadapan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya betul kami datang bukan hanya untuk kedua anak ini, tapi karena kami mau datang menyembah Tuhan, melayani Tuhan, dan Tuhan yang dimuliakan ketika kami mengantarkan kedua anak kami ini untuk diberkati sebagai suami dan istri dalam Tuhan. Kami juga mau berdoa secara khusus untuk semua persiapan mulai dari Surabaya, dari mana-mana tempat untuk nanti datang sampai hari H dan bahkan sampai kembali lagi dalam kehidupan mereka. Engkau berikan kemudahan, kelancaran, Engkau berikan semua kesenangan dan sukacita yang berasal daripada Tuhan, supaya hal-hal yang melelahkan ini boleh bisa dinikmati untuk kami semua, khususnya bagi calon mempelai. Bagi kami juga yang datang pada malam ini Tuhan, gereja, khususnya sektor 3 dan sektor 5. Kami berdoa untuk semua koordinator sektor, Pak Anang, Bu Naomi di sektor 5, dan juga Kak Rebeka, Bu Rebeka di sektor 3. Berkati mereka Tuhan, mereka akan menjadi keluarga baru bagi Wisnu dan Thea untuk melayani Tuhan melalui gereja. Biarlah dalam sektor 3 dan sektor 5 ini kami betul-betul menjadi keluarga yang saling peduli, saling memperhatikan, saling menajamkan, saling menumbuhkan, supaya kami bukan hanya menambah secara kuantitas anggota baru, tapi kami menambah semangat pelayanan baru dalam kehadiran Thea dan Wisnu di sektor 3 dan di sektor 5. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara yang berkumpul dari mana-mana tempat pada malam ini, semua yang menjadi sahabat, menjadi keluarga, menjadi teman sepergumulan iman bagi keluarga besar Bapak Yesaya. Kami mau bersehati mendukung semua rencana dan harapan dari keluarga ini Tuhan. Kami mau bukan hanya datang berdoa malam ini, tapi kami akan terus membawa dalam doa-doa kami hari-hari ke depan, bahkan seterusnya, tentang rencana keluarga besar Bapak Yesaya dan Ibu Kartika ini. Biarlah Tuhan mendengar doa kami, sehingga kami juga betul-betul boleh merasa turut berbahagia dengan kebahagiaan keluarga Bapak Yesaya. Apapun yang dirindukan, apapun yang diharapkan, apapun yang dikhawatirkan pada malam ini Tuhan, kami mau letakkan semua di dalam tangan-Mu. Kami tetap bekerja, tapi tangan Tuhan, biarlah kami juga mampu melihat dan menyadari dan bersyukur setiap hari. Kalau ada hal-hal yang kurang baik atau ada hal-hal yang kurang sempurna, biarlah kami belajar bersabar untuk melihat apa misteri iman, apa rencana Tuhan, apa semua yang lebih baik yang Tuhan sudah siapkan di balik semua yang kurang sempurna ini. Kalau di tangan Tuhan, Engkau bisa mengubah semua kekhawatiran, ketakutan, dan ketidaksempurnaan kami menjadi sempurna di dalam Tuhan. Karena itu sebelum semua ini melanjutkan ke dalam hari-hari yang akan sibuk satu minggu ke depan ini Tuhan, kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh keluarga besar ini ke dalam tangan-Mu. Semua syukur, semua doa-doa mereka, semua rencana-rencana mereka. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan malam ini. Kami serahkan semua doa ini dalam nama Tuhan yang sungguh mengasihi dan baik bagi kami. Amin. Mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah
dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapa